Ketika bencana datang, prioritas utama jelas ya, menyelamatkan nyawa. Tapi, gimana setelahnya? Nah, di sini kita mau lihat gimana proses membangun kembali itu bukan cuma soal mendirikan bangunan, tapi juga gimana arsitektur bisa jadi semacam pertolongan pertama bagi jiwa yang terluka. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Waktu lagi genting, sumber daya terbatas, kita sering banget dihadapkan sama pilihan ini. Apa kita cuma fokus gimana caranya bisa nyediain atap di atas kepala secepat mungkin? Atau sebetulnya ada cara untuk melakukan keduanya? Tetap cepat, tapi juga tetap manusiawi. Disinilah muncul sebuah konsep yang namanya pengalaman ruang atau spatial experience. Anggap aja ini arsitektur penyembuhan. Jadi tujuannya itu bukan sekedar membangun tembok dan atap, tapi benar-benar merancang sebuah ruang yang bisa secara aktif membantu proses penyembuhan trauma dan mengembalikan martabat para penyintas. Nah, supaya kita paham kenapa pendekatan ini penting banget, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar puing-puing bangunan. Ada luka yang seringkali nggak kelihatan, yaitu dampak psikologis yang luar biasa dalam ketika seseorang tiba-tiba kehilangan lingkungannya. Coba bayangin deh, semua yang akrab buat Anda, pohon besar di depan rumah, warung di ujung jalan, jalan tikus yang biasa dilewati, semuanya hilang dalam sekejap. Ini benar-benar bikin orang hilang arah. Belum lagi harus tinggal di hunian sementara yang sempit, nggak ada privasi sama sekali, dan mungkin gelap yang bisa memicu kembali ingatan-ingatan buruk. Ini beban psikologis yang nyata banget. Jadi solusinya gimana dong? Nah, jawabannya ada dalam sebuah kerangka kerja yang kita sebut 4 pilar ruang penyembuhan. Jadi, ada 4 pilar nih, navigasi, psikologi material, jangkar sosial, dan elemen alami. Setiap pilar ini dirancang untuk mengatasi aspek-aspek trauma dan pemulihan yang spesifik. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, pilar yang pertama, navigasi. Ini semua tentang mengembalikan rasa kendali di tengah kekacauan. Caranya? Dengan menciptakan titik fokus visual. Misalnya sebuah taman kecil di tengah atau pos bersama yang dicat warna cerah. Kita kasih para penyintas semacam jangkar, biar mereka nggak bingung. Pembagian area privat dan publik yang jelas juga penting banget buat mengurangi stres dan rasa cemas. Lanjut ke pilar kedua, dan yang ini menarik banget. Coba lihat perbandingannya. Pemilihan material itu bukan hal sepele loh. Di sisi kiri, kita lihat material yang biasa dipakai karena cepat dan fungsional. Seng, beton, terpal. Kelihatannya dingin kan? Sekarang lihat sisi kanan, ada kayu, ada bambu. Beberapa studi menunjukkan kalau material alami seperti ini bisa menurunkan kadar hormon stres, kortisol. Sama halnya dengan warna, beda banget rasanya. Berikutnya, jangkar sosial. Ingat, bencana itu nggak cuma menghancurkan rumah ya, tapi juga ikatan komunitas. Jadi penting banget untuk membangun kembali koneksi antar manusia. Ini bisa dengan membuat ruang ketiga, semacam balai warga atau dapur umum tempat orang bisa kumpul. Dan yang paling penting, libatkan para penyintas dalam proses pembangunannya. Ini bisa mengembalikan rasa memiliki dan kontrol atas hidup mereka. Dan pilar terakhir yang sering banget dianggap remeh, cahaya dan udara. Ruangan yang gelap dan pengap itu bisa jadi pemicu trauma yang sangat kuat. Dengan memaksimalkan cahaya matahari masuk, kita bisa bantu mengatur ulang jam biologis tubuh yang mungkin kacau. Ventilasi yang bagus juga penting banget untuk menghilangkan sensasi terjebak yang menakutkan itu, jadi ada rasa lega dan kebebasan. Oke, setelah kita tahu 4 pilar tadi, sekarang mari kita lihat perbandingan langsungnya antara pendekatan standar yang cuma mikirin fungsi dengan pendekatan humanis yang kita bahas dari tadi. Percaya deh, perbedaannya bakal kelihatan jelas banget. Nah, ini dia pemantangan yang mungkin udah sering kita lihat. Hunian sementara yang dijejerin dalam barisan yang kaku, lurus, dan monoton. Efisien? Mungkin iya. Tapi rasanya dingin, impersonal, dan sama sekali nggak mendukung orang untuk saling sapa atau berinteraksi. Sekarang, coba bandingkan sama yang ini. Beda banget kan? Huniannya dikelompokkan jadi klaster-klaster kecil. Nah, tata letak kayak gini secara otomatis menciptakan ruang-ruang komunal di tengahnya. Disinilah para tetangga bisa ngobrol, anak-anak bisa main bareng dengan aman, dan rasa komunitas bisa mulai tumbuh kembali. Dan disinilah inti perbedaannya terangkum dengan jelas. Lihat deh prioritasnya. Dari yang tadinya cuma kecepatan dan berapa banyak orang yang bisa ditampung, bergeser jadi pemulihan mental dan martabat. Dari tata letak barisan kaku, jadi klaster yang interaktif. Dari material industri yang dingin, jadi material lokal yang hangat dan menenangkan. Ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Sebagai penutup,
Ada satu ide yang kuat banget dan mungkin kedengarannya agak aneh. Terkadang, kekuatan penyembuhan dari sebuah desain itu bukan terletak pada apa yang kita bangun, tapi justru pada apa yang sengaja tidak kita bangun. Coba deh, kita resapi kutipan ini. Buat orang yang baru aja mengalami bangunan runtuh di sekitarnya, ruang terbuka itu bukan lahan yang sia-sia. Itu adalah ruang untuk bernafas, ruang yang memberikan rasa aman secara psikologis. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman tentang trauma yang kita perlukan saat merancang sesuatu. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Selama ini kan desain dan arsitektur itu seringkali jadi urusan belakangan. Tapi gimana kalau kita balik logikanya? Gimana kalau desain yang berpusat pada manusia ini justru jadi bagian dari respons pertama, sama pentingnya dengan makanan, air, dan obat-obatan? Coba kita pikirkan itu. Terima kasih sudah menyimak.